Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kepada Anda semua, dipersilahkan. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan bahas masalah majas atau gaya bahasa. Dalam bahasa Indonesia ada banyak kekayaan dalam berbahasa. Ungkapan misalnya, ada contoh-contoh: besar kepala, besar hati, ringan tangan, tinggi hati, besar mulut, mulut panjang, kaki tangan. Itu ungkapan. Jadi makna konotasi. Di situ bahasa Indonesia ada ungkapan. Kemudian ada juga peribahasa dalam bahasa Indonesia itu. Tong kosong berbunyi nyaring atau tong kosong nyaring bunyinya, itu peribahasa. Air beriak tanda tak dalam, itu peribahasa. Apalagi Pak Didi peribahasa? Ringan sama dijinjing. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, gitu ya. Terus ungkapan peribahasa. Ada lagi majas atau gaya bahasa. Ombak berlari-larian menghantam karang misalnya, itu ombak. Berkejar-kejaran seolah-olah seperti manusia. Atau daun-daun yang melambai-lambai. Bahasa Indonesia ini selalu mengalami perkembangan sehingga ada istilah-istilah yang membuat ungkapan tadi lebih indah ketika kita menulis atau ketika kita berbicara. Suatu contoh, merumput, nah itu kan ungkapan. Ronaldo sekarang merumput di Barcelona, merumput di Real Madrid. Real Madrid. Orang kecor di Real Madrid. Merumput itu bukannya mencari rumput, tapi dia bermain bola di sana, mencari rezeki dari bermain bola di klub itu tadi. Itu bahasa-bahasa Indonesia. Di situ banyak kiasan-kiasan ungkapan atau gaya bahasa atau mungkin peribahasa juga yang sudah ada dan paten. Belum lagi ada kata baku dan tidak baku. Banyak urusan bahasa Indonesia ini. Kalau bahasa Malaysia, apa itu istilahnya? Berputar-putar di tengah kota Malang. Bahasa Malaysianya itu, saya pusing-pusing di kota Malang. Gitu ya. Berputar-putar itu pusing-pusing. Ini gimana ini? Ada lagi contohnya apa lagi? Rumah sakit. Tetangga saya masuk melahirkan di rumah bersalin. Kenapa namanya rumah bersalin? Nah, itu adalah istilah rumah persalinan, rumah sakit tempat melahirkan. Tujuannya pembelajaran kali ini adalah kalian siswa nanti akan mengetahui konsep-konsep dan menjelaskan tentang gaya bahasa macam-macamnya, hubungannya dengan teks deskripsi itu. Gaya bahasa ya. Baik. Yang pertama ada metafora. Metafora ini gaya bahasa yang memiliki kemiripan. Punya kemiripan. Contohnya Raja Siang. Raja Siang ini matahari. Dewi Malam ini rembulan. Terus si jago merah
api. Ini metafora. Raja Siang telah pergi meninggalkan, Raja Siang telah pergi ke peraduannya di ufuk barat. Nah, memasuki senja, memasuki sore hari. Dewi malam bersinar dengan indahnya, dan seterusnya. Yang kedua, gaya bahasa personifikasi. Personifikasi ini adalah gaya bahasa yang menuliskan benda mati atau sesuatu seolah-olah hidup seperti perbuatan manusia, menuliskan subjeknya itu benda mati seolah-olah melakukan seperti manusia. Contohnya saja, batu karang besar siap menjaga gempuran ombak. Nah, yang siap menjaga itu kan tentara, satpam, kan manusia mestinya. Contohnya, dedaunan itu menari-nari ditiup angin. Nah, daun-daun itu menari-nari, bergoyang-goyang kena angin, tapi dipakai kata menari. Ya, yang menari kan manusia. Aku menarikan pulpenku di atas kertas putih ini untuk menuliskan suratku kepadamu. Nah, pulpenku menari-nari itu personifikasi. Gaya bahasa personifikasi. Yang berikut, gaya bahasa perumpamaan asosiasi. Asosiasi ini cirinya ya, ada konjungsi perbandingan. Konjungsi itu tanda hubung perbandingan, misalnya seolah-olah, seperti, bak, seakan-akan. Nah, itu tandanya asosiasi, tanda dari asosiasi. Jadi tanda bacanya itu seperti, seolah-olah, seakan-akan, bagaikan, laksana. Ini konjungsi atau tanda hubung. Ini seperti, seolah-olah, seakan-akan, bagaikan, laksana. Ini yang menandai gaya bahasa asosiasi. Secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Nah, seolah-olah. Kecantikannya bak bidadari turun dari kayangan. Bak itu ya seperti, artinya bak itu seperti. Ada lagi pakai kata laksana. Laksana. Wajahnya laksana rembulan bersinar indah. Itu gaya bahasa asosiasi, ditandai dengan tanda baca seperti, seolah-olah, seakan-akan, bagaikan, laksana itu tadi.
Lanjut, gaya bahasa hiperbola. Gaya bahasa hiperbola ini adalah gaya bahasa yang membesar-besarkan atau melebih-lebihkan terhadap ungkapan sesuatu, terhadap sesuatu ungkapan. Loh, bener ah? Gaya bahasa yang melebih-lebihkan terhadap suatu ungkapan. Bangunan ini berdiri kokoh dan mencakar langit. Nah, ini lah melebih-lebihkan. Namanya hiperbola. Kemarin terjadi kecelakaan sampai tumpah darahnya di aspal jalan. Jadi bahasa Jawanya gedek-gedekno, melebih-lebihkan. Itu hiperbola. Ada lagi kayak bahasa litotes juga, apa litotes itu? Litotes merendah ya nggak salah. Litotes itu. Banyak digulung-gulung sampai situ. Enggak, saking nambah ya. Kayak bahasa. Ada banyak kayak banyak kalau di kuliah. Ada banyak ya. Kayak apa tergantung kalimat utamanya.